Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Roy Pradana. Saat ini saya berada di daerah mana nih, Pak? Desa Purwajaya, Purwajaya, Blok Sumurjaya, Blok Sumurjaya, Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu. Oh, masuknya masih Indramayu nih, Pak. Indramayu. Setahu Bapak sejarah yang ada di Sumurjaya ini apa nih, Pak? Setahu kami itu dari naskah yang bersumber daripada Keraton Kanoman Cirebon, itu memang dibuat oleh pasukan Cirebon di saat sekitar sini itu ada wabah yang menyerang masyarakat, kebanyakan masyarakat, dan dibuatnya sumur tersebut itu atas perintah daripada leluhur Cirebon, diantaranya itu Kanjeng Sunan Gunung Jati, Pangeran Panjunan, Syekh Abdurrahman, Syekh Turakim, terus Pangeran Cakrabuana, hasil tafakur karena melihat banyak orang masyarakat pada sakit. Itu sesepuh diantaranya yang tadi itu tafakur dan menghasilkan wangsit, disuruh bikin sumur yang dekat dengan pohon widara. Dan di zaman sekarang, di era kekiniannya memang nggak ada lagi sumur yang dekat dengan pohon widara itu. Di daerah-daerah lain sekitar sini nggak ada, yang ada cuman di sini. Dan mungkin sejarah yang dari kitab kuno yang ada di Kanoman itu, mungkin yang dimaksud dulu dibuat sumur itu ya mungkin ini. Dan setelah sumur itu jadi dibuat oleh pasukan Cirebon, kemudian Kanjeng Sunan Jati Purba alias Kanjeng Sunan Gunung Jati itu berdoa dekat sumur itu, dan siapapun setelah doa, siapapun yang tadinya sakit silahkan suruh bebersih di sini, suruh mandi sini, dan alhamdulillah hasilnya semua pada sembuh dari wabah-wabah yang konon katanya waktu itu wabah itu memang sengaja disebarkan oleh makhluk gaib yang memang waktu itu sudah sangyang-sangyang yang tidak mau masuk Islam, itu mereka bergabung dengan para demit, akhirnya mereka dendam dengan menaburkan wabah sehingga banyak masyarakat kecil yang pada sakit, dan pada akhirnya karena Kanjeng Sunan Gunung Jati yang merasa prihatin banyak orang sakit, akhirnya mereka bertafakur dan menghasilkan wangsit untuk membuat sumur yang tadi itu. Oh, sumur yang tadi ini ya, Pak? Iya. Memang wangsitnya seperti itu, hasil tafakur disuruh buat sumur. Ya, kita izin Pak, saya hanya manusia biasa yang ingin mengetahui sejarah-sejarah misteri yang ada di Pulau Jawa, Pak. Iya. Jadi saya punten banget, izin banget sama bapak-bapak, kita ingin menggali sejarahnya lebih dalam, tidak ada niat bermaksud lain kan gitu, Pak. Karena saya sempat mengungkap sejarah Indramayu, Tulang Kacang, Bungas Jamban, itu kita sekitar 3 tahun Pak untuk mengungkap sejarah di sana. Makanya saya ingin setiap wilayah kita mengungkap sejarah yang sebenarnya kan begitu. Kalau memang diizinkan oleh bapak-bapak atau sesepuh di sini, ya saya akan mencoba untuk mengungkap sejarahnya yang lebih mendalam lagi. Boleh saya cerita agak awal dulu? Boleh, Pak. Ya. Bersumber daripada kitab kuno yang ada di Kanoman, awal muawalnya itu yang memang di Indramayu pun ada kerajaan, di Cirebon memang sudah ada kerajaan. Cuman misi kerajaan Islam yang ada di Cirebon kan maunya memang memperlebar nuansa Islam di sekitarnya, di antaranya di wilayah Indramayu atau Cirebon Utara. Dan kebetulan waktu itu memang sudah ada kerajaan, saya pun lupa itu di naskahnya kerajaan apa. Tapi si raja yang ada di Indramayu itu memang punya adik perempuan dan dinikahkan dengan Pinangeran Cirebon, dan si adik tadi yang perempuan itu memang suka terima masuk Islam. Memang suka terima. Tapi kakaknya itu nggak mau masuk Islam tuh. Nggak mau masuk Islam. Sehingga terjadilah pertempuran, dan mereka-mereka yang nggak mau masuk Islam itu ya kalah sampai tunggang langgang, lari semua bergabung dengan makhluk gaib demit yang ada di Pulau Mas.
Di antaranya yaitu Sang Hyang Wiragora. Sang Hyang Wiragora. Sang Hyang Wiragora tuh nggak mau Islam. Mereka lebih baik lari daripada sini dan bergabung dengan demit-demit yang memang yang memang bangsanya, jadinya itu di antaranya itu Pulau Mas, dan di situ tertera di naskah kitab hasil Kanoman itu hasil naskah dari Kanoman di antaranya Wewe Putih. Nah, dengan kekuatan mereka, dengan dendamnya tadi tuh, para demitnya tadi menaburkan wabah. Nah, di situ itu ada sebuah naskah dari dalam naskah yang dari Kanoman tersebut menyebutkan bahwa Pangeran Panjunan itu menikah dengan Nyai Junci. Junci itu dari Cina, karena menyebutnya itu sulit, jadinya Junti. Sampai dinamakan daerah Junti, karena ada istilah nama Junti. Pangeran Panjunan nikah dengan Nyai Junci itu melahirkan, punya anak 24, KB 4 likur, 24 anak, diantaranya itu Nyai Biduran. Nyai Biduran, anaknya Pangeran Panjunan, itu dinikah sama Pangeran Jaya Lelana di dalam naskah Kanoman tersebut. Nah, Pangeran Jaya Lelana itu putranya Kanjeng Sunan Gunung Jati. Nah, Pangeran Jaya Lelana nikah dengan Nyai Biduran, diantaranya punya anak itu Adipati Werak, yang sekarang tuh suruh diam di wilayah yang sekarang namanya Kerangkeng. Terus Adipati Lumut suruh diam di suatu daerah yang sekarang namanya Srengseng. Dan diantaranya lagi itu punya anak yang namanya Pringgabaya. Nah, Pringgabaya dikon meneng sing sekin arane kapringang. Maksudnya kon meneng nikono iku bokatan anak pangsukan sing mau atau kesangyangan sing ora gelem manjing Islam. Hadepana ulu-ulu. Jadi anaknya Pangeran Panjunan gus ditaruh ning wilayah utara dikit. Tunggu hasil naskah daripada Kanoman. Nah, dengan maukah kembali maning pangapunten ya, sekarang Sang Hyang itu menurut penjelasan daripada Kanoman, itu nama gelar suatu tokoh agama apa baik, itu tetap diarani Sang Hyang. Baik agama Buddha, agama Hindu atau Islam, zaman kuno arane Sang Hyang. Jadi Sang Hyang wajah dianggap ya kesangyangan duduk Islam duduk. Sang Hyang gue gelar tokoh agama apa arane Sang Hyang. Tuh ya perlu dipahami. Kadang-kadang ya pemahamannya bisa jen. Nah, kembali maning mau gak? Karena para demit dendamnya menaburkan wabah, akhirnya kan Kanjeng Sunan Gunung Jati merasa prihatin. Tafakur menghasilkan wangsit kon gawe sumur kang parek arutan widara ning sekine lho lakamaning. Sumur sing parek widara kudu gulatin kedaton terate gulaka. Aneh ini kene ning daerah kini berarti kisah pun aja ya sumur kiyen. Ku jadi masuk alur lumono. Kun naskah dari Keraton Kanoman menghasilkan naskah seperti itu. Nah, lamun naskah Ki Buyut Dolog kudu duning erae. Jadilah kakaitan. Nah, sewise maukah hasil tafakur kon gawe sumur kampar karuwitan widara, Kanjeng Sunan Gunung Jati doa, dan alhamdulillah jadi sumur mau mustajabah. Sapa-sapa sing sakit kena wabah mau asal bebersih kene adus kene waras. Ono sapa be akhirnya kurang me kon pada adus kon pada bebersih. Saking melase ning rakyat cilik Kanjeng Sunan Gunung Jati. Nah ning kono ananas kamaning putrine Adipati atau Pangeran Pringgabaya iku saking senenge bebersih kene sampai netep ning kene. Wallahu a'lam marane sapa ora disebutaken. Tidak disebutkan putrinya Pangeran Pringgabaya tuh netep ning kene karo dikongkon abdi dalame arosoma kon baturi. No, kon baturi ning kene.
Jadi putrine Pangeran Pringgabaya seneng bebersih kene sampai netep ning kene abdi dalam atau lamun jaman kene agak kodime te pembantu harus kon baturi ning kene kon meneng ning kene. Jadi walau alam mungkin kon nunggone sumur kene ya ora weruh. Tapi naskah lo mungkin lu paham deh. Ya. No, udah sampai situ aja dulu. Jadi